A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sempurna mengetahui Allah, mengenal Allah, maka ketahuilah, kenallah asal diri. Bukankah yang dijadikan Allah itu zat, sifat, asma dan af'al? Inilah yang perlu diketahui. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya junjunganku, apa yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala?" Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa qablal asya'i nuru nabiyyika." Sesungguhnya Allah telah menjadikan yang mula-mula dari segala sesuatu ialah cahaya nabimu, Nur Muhammad. Dan nyatalah bahwa Nur Muhammad, Nur Nabi itulah mula-mula dijadikan untuk sekalian alam. Dan kata Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqar ruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min zatihi wa khalaqar ruhin alam." Sesungguhnya Allah menjadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zatnya, zat Allah, dan menjadikan ruh sekalian alam dari Nur Muhammad. Dan kita sadarilah bahwa segala sesuatu jenis yang zahir, jasad dari Nur Muhammad, sedangkan ruh-ruhnya dari zat Allah. Pandanglah diri kita, jasad ini Nur Muhammad, ruh ini dari zat Allah. Sifat dan zat itu satu. Sebagai contoh, kalau ketan dengan ragi satu, maka dinamailah ia menjadi tapai. Kalau zat dan sifat satu, maka dinamai diri kita. Siapa diri kita ini? Tentulah diri Allah. Nur itu sifat, zat itu rahasia. Zat itu hayyun, sehayun-hayunnya, sehidup-hidupnya. Maka yang hiduplah yang berkelakuan. Tidak mungkin, mana mungkin yang mati, yang fana, yang berkelakuan. Kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah dan wujud Allah itu diri Allah, maka rahasia itulah diri Allah. Kalau sudah kita pahami ini, jangan lagi kita sebut diri Allah yang berkelakuan. Sebut dengan yang sebenar-benarnya, Allah yang berkelakuan, karena dalam hakikat tauhid, keyakinan secara batin, sudah tidak ada wujud baharu lagi. Apapun yang kita lihat, wujud Allah yang ada. Wujud Allah itu zat Allah itu diri Allah. Kalau sudah tahu Allah, tidak perlu lagi kita, tidak perlu lagi menyebut-nyebutnya, mau sama dengan Allah atau mau jadi Allah. Kalau sudah Allah, ya tetap Allah. Baharu tetap baharu. Mana mungkin baharu bisa jadi Allah atau Allah menjadi baharu. Jadi diri manusia ini diri Allah, karena diri manusia ini zat sifat. Jadi yang dikatakan sholat itu diri Allah memuji Tuhannya. Kalau kesadaran ini kamu pegang terus, kita pegang terus, boleh kita rasakan setiap tidur kita mendapat hidayah. Pada hakikatnya kita buta daripada melihat kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan sehari-hari.
firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 72. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan kita daripada segala macam penyakit melalui ikhtiar penawar ataupun obat yang kita ambil, yang hanya kita tampak adalah penawar atau obat itu saja yang menyembuhkan. Artinya secara hakikatnya kita buta dari melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keberhasilan di dalam bidang akademik melalui cerdik pandainya kita di dalam pelajaran, yang hanya kita tampak adalah kecerdikan, kepandaian kita saja, yang pada hakikatnya kita buta daripada melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, yang Maha Pandai. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pekerjaan yang nyaman melalui cemerlangnya kita di dalam bidang pekerjaan tersebut, yang hanya kita tampak adalah kecemerlangan kita saja, yang sebenarnya secara hakikat kita buta daripada melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Gagah. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala harta kekayaan melalui sebab gigihnya usaha kita di dalam perniagaan, yang hanya kita tampak adalah kegigihan usaha kita saja, dan pada hakikatnya kita buta daripada melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita pasangan yang soleh dan solehah serta keluarga yang bahagia, yang hanya kita tampak adalah baiknya saja, yang sesungguhnya hakikatnya kita buta melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mentadbir. Kita buta semuanya apabila tidak memandang segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah yang nampak diri kita, yang nampak hanya di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita buta secara hakikat. Kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.